Zaman dahulu kala di sebuah rumah yang sunyi hiduplah seorang gadis baik hati bernama Cinderella. Setelah ayahnya meninggal dunia, kehidupan Cinderella berubah drastis. Ia dipaksa menjadi pembantu oleh ibu tiri dan dua saudara tirinya, Anastasia dan Drizella yang berhati kejam. Cinderella, cepat bersihkan sepatu kamu. Jangan malas-malasan. Dan setelah itu buatkan aku teh hangat. Kakiku lelah sekali. Pakaianku juga belum kamu setrika. Cinderella, kerjamu lambat sekali. Baik Ibu, Anastasia, Drizella, segera saya kerjakan. Ingat ya, kamu hidup di sini karena kebaikan hatiku. Setelah ayahmu tiada, jadi tahu diri sedikit. Di tengah kepasrahan Cinderella, tiba-tiba datang seorang pengawal istana yang membawa kabar gembira dari kerajaan. Sebuah undangan pesta dansa yang akan mengubah nasib mereka. Apa itu Ibu? Surat dari siapa? Ini undangan pesta dansa dari istana. Pangeran sedang mencari calon permaisuri. Semua gadis di kerajaan ini diundang. Oh, pangeran pasti akan memilihku. Aku kan yang paling cantik. Tidak bisa. Aku yang akan dipilih pangeran. Ibu, apakah aku boleh ikut ke pesta itu? Kamu ikut pesta dansa. Lihat pakaianmu yang kotor itu. Tugasmu adalah menjaga rumah dan membersihkan dapur malam ini. Ayo anak-anak, kita bersiap membeli gaun terbaik. Malam pesta dansa pun tiba. Ibu tiri dan kedua anaknya berangkat ke istana dengan gaun yang sangat megah. Sementara itu, Cinderella ditinggalkan sendirian di rumah dalam kesedihan dan air matanya. Sebuah keajaiban besar datang menghampirinya. Aku juga ingin melihat pesta itu. Mengapa mereka begitu jahat padaku? Jangan menangis anakku yang manis. Kebaikan hatimu mendatangkan keajaiban. Siapa Anda? Aku adalah ibu beribu. Aku di sini untuk membantumu pergi ke pesta dansa. Simsalabim. Oh, ini indah sekali. Terima kasih Ibu Peri. Pergilah dan bersenang-senanglah. Namun ingat satu hal penting. Sihir ini hanya bertahan sampai jam 12 malam. Begitu lonceng berdentang, semua akan kembali seperti semula. Baik Ibu Peri, aku akan selalu mengingat pesanmu. Pesta di aula istana yang berlangsung sangat meriah. Pangeran terlihat bosan menemui para gadis bangsawan yang sombong. Sampai akhirnya Cinderella melangkah masuk ke dalam ruangan. Seluruh mata tertuju padanya, termasuk mata sang pangeran yang langsung jatuh hati. Gadis yang luar biasa, maukah kau berdansa denganku? Dengan senang hati, Pangeran. Mereka berdansa sepanjang malam dengan sangat serasi. Waktu terasa berjalan begitu cepat bagi Cinderella, hingga suara lonceng istana mengejutkannya. Oh tidak, sudah hampir jam 12 malam. Aku harus pergi sekarang. Tunggu, jangan pergi dulu. Siapa namamu? Cinderella berlari sekencang mungkin keluar dari istana karena terburu-buru.
Salah satu sepatu kacanya terlepas di tangga istana. Pangeran yang mengejarnya hanya bisa menemukan sepatu misterius tersebut dan bertekad untuk mencari sang pemilik. Keesokan harinya, pangeran melakukan pencarian ke seluruh penjuru negeri. Setiap gadis diminta mencoba sepatu kaca tersebut. Hingga tibalah pangeran di rumah ibu tiri Cinderella. Siapapun gadis di rumah ini yang kakinya pas dengan sepatu ini, dia akan menjadi istriku. Pasti ukuranku, pangeran. Ah, sedikit lagi. Ya, pas. Kakimu terlalu dipaksakan, Nona. Jelas tidak pas. Giliranku. Lihat ini, muat di kakiku. Pangeran! Tidak, tumitmu bahkan tidak bisa masuk. Apakah tidak ada gadis lain di rumah ini? Tidak ada lagi, pangeran. Hanya mereka berdua anak gadis saya. Siapa gadis yang sedang berada di sana itu? Panggil dia ke sini. Oh, dia hanya pembantu kotor, pangeran. Tidak mungkin dia orangnya. Aturan tetap aturan. Semua gadis harus mencobanya. Cinderella kemudian maju ke depan. Saat ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu kaca tersebut, keajaiban kembali terjadi. Sepatu itu terpasang dengan sangat sempurna. Apa? Tidak mungkin. Ini pasangannya, pangeran. Akhirnya aku menemukanmu, gadis impianku. Maukah engkau ikut bersamaku ke istana dan menjadi permaisuriku? Iya, pangeran. Aku bersedia. Ibu tiri dan kedua saudara tirinya hanya bisa tertunduk malu dan menyesali semua perbuatan jahat mereka selama ini. Cinderella yang pemaaf membawa mereka ke istana, dan sejak saat itu Cinderella hidup bahagia selamanya bersama sang pangeran. Selesai.